Kecil-kecil cabai rawit, kalimat yang cocok untuk produk yang satu ini. Unit yang minimalis, sudah SNI, fitur lengkap hanya 100-an saja. Penasaran review lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Sudah nggak asing kalau dengar nama Venus. Brand satu ini memiliki banyak sekali seri set-top box. Salah satunya set-top box Venus Mini cabai rawit dengan ukuran unit yang sangat kecil. Ditambah harga yang sangat ramah di kantong dibanding STB Venus lainnya. Untuk review kali ini, saya coba bandingkan dengan STB Venus cabai rawit black box mulai dari fitur, spek, hingga harga. Dengan harga lebih murah, apakah fitur dan speknya lebih bagus atau malah kurang? Memiliki ukuran dan desain box yang berbeda, kedua STB sangat mudah dikenali karena terdapat tipe dan penampilan unit STB pada bagian depan. STB Venus Mini memiliki ukuran box yang lebih kecil didominasi putih coklat, sementara STB Venus Black Box putih hitam. Kedua STB tidak menampilkan informasi fitur pada box seperti STB merek lainnya. Pada STB Venus Mini terdapat kode barcode, jika di-scan akan masuk ke perizinan postel. Tandanya sudah resmi berizin postel. STB diproduksi langsung oleh PT Subur Semesta. Untuk kelengkapan, kedua STB hampir sama. Unit STB, remote baterai, kabel RCA, petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Yang membedakan STB Venus Mini terdapat tambahan kabel USB Type-C untuk power. Unit keduanya jelas berbeda. STB Venus Black Box berukuran panjang 16,5 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 3,5 cm. Sementara STB Venus Mini panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2,5 cm. Sama-sama berbahan plastik. STB dengan bahan plastik biasanya tidak tahan panas dibanding bahan metal. Apalagi ukuran unit yang sangat kecil membuat STB semakin cepat panas. Tapi nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Pada STB Venus Mini tidak terdapat tombol unit sama sekali, hanya port USB dan panel display saja. Berbeda dengan STB Venus Black Box terdapat tombol power, tombol OK, volume, dan display unit. Meskipun tombol kurang lengkap, tapi masih bisa untuk mengoperasikan STB. Tidak ada tombol pada unit akan menyulitkan dalam mengoperasikan STB jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Bagian belakang unit STB Venus Mini terdapat port antena in, loop out, port AV, port HDMI, dan DC in dengan Type-C 5V 1A. STB dengan adaptor terpisah bisa terhindar dari konslet listrik dibanding langsung dari kabel ke set-top box. Satu port USB memang kurang untuk STB yang memiliki fitur Wi-Fi. Tapi tenang, bisa diakali menggunakan USB hub untuk tambah slot USB. Jadi bisa menghubungkan dongle Wi-Fi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. STB Venus Mini juga dilengkapi lubang sirkulasi udara di bagian atas dan bawah, berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Kedua remote sama persis, sudah dilengkapi tombol shortcut seperti APG, time shift, media, dan selainnya. Tombol remote cukup keras dan berasa kurang nyaman saat ditekan. Untuk sensor remote nanti akan tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Pada STB Venus Mini cabai rawit akan mendapatkan kabel RCA 3in1 yang bisa digunakan untuk menghubungkan set-top box ke TV tabung yang masih RCA. Untuk power hanya tersedia kabel USB Type-C, belum termasuk kepala adaptor. Jadi beli adaptor terpisah untuk menggunakan STB ini. Bisa pakai adaptor 5V 1A. Tapi tenang, buat TV LED yang sudah ada port USB, nggak perlu kepala adaptor. Sambungkan langsung kabel USB ke port USB TV. STB bisa langsung menyala. Enaknya lagi, ketika TV LED dimatikan otomatis, STB juga ikut mati. Karena sumber tenaga berasal dari TV. Dengan begini, pemakaian jadi lebih aman. STB tidak standby terus walaupun TV sudah mati. Buku petunjuk penggunaan yang sangat lengkap dan cukup tebal, berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box. Venus memberikan garansi servis dan suku cadang selama 1 tahun untuk pemakaian normal atau kerusakan pabrik. Pada kartu garansi terdapat informasi lokasi service center dan kontak yang bisa dihubungi. Bahkan ada website resmi untuk mempermudah tanya-tanya produk atau klaim garansi.
Selama proses review ini, saya menggunakan antena outdoor PF-U25 ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Rumi berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu, kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa, sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Selanjutnya akan tampil panduan instalasi. Untuk pencarian saluran DVB-T2, tampilan instalasi kedua STB sangat berbeda. Yang perlu disetting ialah negara, bahasa, mode tampilan, mode aspek, dan kode lokasi. Masukkan kode lokasi sesuai domisili. Untuk mengaktifkan fitur EWS, peringatan dini pada bencana. Selanjutnya, klik OK. Proses scan siaran untuk STB Venus Mini 56 detik dengan 39 saluran. Sedangkan STB Venus Black Box 39 detik dapat 42 saluran. Proses scan termasuk cepat dibanding STB lain. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Untuk tampilan kedua STB sangat berbeda. STB Venus Mini lebih fresh dibanding STB Venus Black Box yang vertikal. Bahkan, untuk varian menu lebih banyak STB Venus Mini. Langsung saja, menu pertama, channel. Terdapat fitur edit saluran seperti daftar favorit, mengunci saluran TV, melewati, pindah hingga ganti nama saluran. Caranya, pilih saluran yang ingin diedit, lalu tekan tombol warna pada remote sesuai fungsi edit yang diinginkan. Gunakan tombol navigasi untuk bergeser dan OK untuk memilih. Untuk edit hapus dan mengunci, masukkan kata sandi 06 kali. Jangan lupa simpan hasil edit yang sudah disetting. Lalu fitur favorit. Untuk mengelompokkan saluran berdasarkan kesukaan dan saluran yang sering ditonton. Bisa juga ganti nama grup sesuai keinginan. Kedua menu DVB-T2 berfungsi untuk pencarian saluran DVB-T2. Ada dua pilihan mode pencarian. Pencarian otomatis untuk scan secara langsung dan pencarian manual untuk memasukkan nomor frekuensi saluran. Kode lokasi untuk aktifkan fitur EWS Early Warning System yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Karena kedua STB sudah SNI, jadi bisa dipastikan fitur EWS akurat. Fitur LCN untuk mengurutkan saluran berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mixer, biasanya rentang 1 sampai 999. Fitur kekuatan antena atau daya antena berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster, pengaturan di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Lalu menu USB atau media. STB Venus Mini hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB hub function tetap tidak terdeteksi. Tapi tidak perlu khawatir, STB masih bisa menampilkan video dengan format AV, MOV, dan MP4. Audio dengan format ACC, MP3, dan WMA. Sementara untuk gambar bisa menampilkan format PMP, JPEG, dan JPG. Fitur PVR untuk hasil dari rekam siaran akan tersimpan dalam fitur ini jika ingin memutar ulang. Informasi PVR berisikan terkait informasi kapasitas dari USB flash disk yang dihubungkan. Fitur Time Shift. Dengan menekan tombol Time Shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan STB sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Pengaturan jaringan pada STB Venus Mini sedikit berbeda. Pada pilihan jaringan, pastikan pilih Wi-Fi, hubungkan dongle ke STB. STB hanya bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601. Lanjut, sambungkan dengan jaringan Wi-Fi. Ini dia tampilan aplikasi YouTube. Meskipun tampilan beranda sedikit berbeda, tidak perlu khawatir, YouTube pada STB Venus Mini tetap bisa berjalan lancar. Bahkan bisa searching kanal atau video favorit.
Kemudian YouTube Kids. Saat memutar video sangat lancar dan bisa juga untuk searching. TikTok. Coba putar beberapa video ternyata lancar juga, tapi untuk searching tidak bisa muncul notif gagal. Fitur Miracast. Sudah coba install APK Miracast di beberapa HP, namun hasilnya sama. IP STB tidak terdeteksi pada APK tersebut. Lanjut menu setting. Terdapat informasi software. Ini perbedaan software STB Venus Mini dan STB Venus Black Box. Ternyata STB Venus Mini juga support dengan dongle Mini 8188F, tapi tidak bisa saya coba karena tidak ada barangnya. Selain itu, lebih update tanggal pembuatan juga. STB Venus Mini bisa upgrade software secara offline melalui USB dan online melalui network. Sementara STB Venus Black Box hanya offline. Coba untuk upgrade software secara online dan berhasil. Tapi ternyata software sebelumnya sudah paling baru, bisa dilihat dari kesamaan dengan sebelumnya. Selain itu, pada menu ini terdapat fitur lepas perangkat USB dengan aman. Sebelum mencabut USB, bisa mengecek terlebih dahulu untuk mengurangi kerusakan data. Kemudian menu preference. Pada menu ini terdapat pengaturan bahasa, waktu, dan lain sebagainya. Mulai dari pengaturan bahasa, terdapat pengaturan bahasa, audio, dan teletext. Ada juga pengaturan tampilan, pengaturan waktu. Untuk pengaturan tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan. Selanjutnya, fitur pengaturan timer yang salah satu fungsinya bisa disetting untuk merekam saluran. Mulai dari saluran yang ingin direkam, waktu hingga durasi rekaman. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Lalu fitur kunci orang tua. Masukkan kata sandi 06 kali. Bisa untuk mengunci menu hingga memfilter saluran berdasarkan usia. Range dari usia 10-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton acara tidak sesuai usia. Menu AV untuk mengatur audio video bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Fitur EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun, tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. STB ini tidak ada fitur mirroring. Sudah coba pakai Micast dan Supercast, tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Pada menu network terdapat pilihan jaringan USB to Ethernet. Jadi saya coba menghubungkan WiFi menggunakan kabel USB dan HP. Ternyata bisa terdeteksi dan muncul notif device plug-in. Artinya penambahan USB sukses dan bisa digunakan. Sensor remote harus dihadapkan ke STB agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter, masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Oh ya, karena remote keduanya sama, jadi saya coba untuk silang remote ternyata bisa. STB Venus Mini bisa menggunakan remote STB Venus Black Box, begitu juga sebaliknya. Selain itu, saya juga mencoba kepekaan tuner untuk lebih valid lagi, dengan men-scan menggunakan antena indoor yang kualitas standar. STB Venus Mini cabai rawit proses scan 58 detik terbuka 34 saluran. STB Venus cabai rawit Black Box 1 menit 6 detik dengan 42 saluran. Untuk harga STB Venus Mini cabai rawit dijual dengan 150-an, sementara STB Venus cabai rawit Black Box sekitar 200-an. Setelah saya coba mulai spek hingga fitur, terdapat beberapa kelebihan dari proses review STB Venus Mini cabai rawit. Produk yang sudah SNI memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Harga STB yang sangat murah dengan fitur yang diberikan. Tuner STB yang cukup peka dan sensitif terlihat dari durasi scan dan banyaknya saluran yang ditangkap. Fitur seperti edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. APK online video yang cukup banyak dan bisa berjalan dengan lancar. Adanya upgrade secara online dan remove USB secara aman. Adanya informasi service center serta website resmi. Itu dia review lengkap STB Venus Mini cabai rawit. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli STB. Jika ada pertanyaan atau saran STB apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Sekarang Tamtam Boys punya 2 channel baru. Nama channelnya Boys ID dan Techno Boys. Boys ID membahas seputar peralatan televisi digital, sementara Techno Boys membahas seputar gadget jadul dan game jadul.
Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan televisi digital terupdate, langsung saja mampir ke channel baru kami. Semoga videonya bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.